Di cover Tempo, visual Prabowo dibikin layaknya maling. Media kita lama-lama makin canggih ya, bungkus opini dengan label investigasi, framing tokoh publik dengan ilustrasi dramatis. Terus pembacanya dicekokin narasi tanpa bukti, seolah itu fakta mutlak. Salut sih, kalau nggak tahu ini media berita, saya kira majalah satir. Masih layak nggak sih kita percaya pada media berita tanpa dasar, tapi dibungkus seolah investigasi? Mari kita bahas. Pertama, kita mulai dari visual covernya. Prabowo digambarkan sedang menuangkan uang ke karung dari brankas. Imaji visual seperti ini bukan tanpa maksud, teman-teman. Ia mengarahkan kesan visual ke hal-hal seperti korupsi, sogokan, atau transaksi gelap. Belum baca isi beritanya, tapi sugesti kita sudah nyampe duluan ke alam bawah sadar pembaca. Lanjut ke isi videonya, Tempe menyebut ini sebagai hasil investigasi. Tapi setelah ditonton sampai habis dan saya coba cari versi teksnya, nggak ada satupun narasumber yang disebut, nggak ada dokumen yang dirujuk, dan nggak ada proses verifikasi terbuka yang bisa diakses oleh publik. Padahal ini syarat minimal jadi jurnalistik investigatif. Pertama, ada proses pengumpulan data mendalam. Kedua, ada verifikasi dari berbagai sumber. Ketiga, ada narasumber yang bisa diverifikasi publik. Dan keempat, ada transparansi metodologi. Dan itu bukan saya loh yang ngarang, itu standar jurnalistik dasar dari lembaga-lembaga kredibel kayak AJI dan ICIR. Tujuannya jelas, supaya publik bisa menilai validitas informasi, bukan cuma percaya pada berita yang kelihatannya meyakinkan secara visual. Dan yang disampaikan Tempe lebih mirip simpulan subjektif dari penempatan tokoh-tokoh seperti Zulhas, Yandri, dan Budi Ari di pemerintahan. Itu kan fakta publik, semua orang bisa googling dan tahu. Terus apa bagian investigasinya? Korelasi bukan berarti kausalitas, dan menyebut korelasi sebagai balas jasa politik tanpa dasar itu bukan investigasi, bos. Itu opini yang dibungkus soal fakta. Mirip-mirip dengan podcast yang alus-alus itu. Terus kita pasti bertanya, kenapa Tempe nggak bilang ini opini aja? Ya karena kalau dibilang ini opini, nilai jual dan efek politiknya nggak akan setajam kalau diklaim sebagai investigasi. Tapi disitulah bahayanya, publik bisa salah paham dan demokrasi kita pelan-pelan bisa dirusak. Intinya saya pengen bilang, jangan pernah tertipu oleh berita yang dibungkus rapi, apalagi kalau isinya cuma prasangka tanpa bukti. Media yang bertanggung jawab mestinya mendidik, bukan menggiring opini publik pakai narasi kosong dan tumpul hanya untuk membenci.